Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 7, khususnya kelas 7G, 7I, dan 7J. Di video kali ini kita membahas mengenai cara memisahkan campuran. Sesuai yang saya jelaskan minggu lalu bahwa suatu campuran merupakan campuran dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni dari campuran, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran yang sering digunakan ada 5, yaitu 1. Penyaringan atau filtrasi, 2. Sentrifugasi, 3. Destilasi atau penyulingan, 4. Kromatografi, dan 5. Sublimasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Dasar pemisahan filtrasi adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dari pori-pori penyaring. Hasil penyaringan dalam proses filtrasi ini dinamakan dengan filtrat. Sedangkan sisa dari penyaringan ini yang tertinggal di kertas saring yaitu residu atau ampas. Metode penyaringan dimanfaatkan untuk membersihkan air sampah pada pengolahan air, membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula, ataupun menyaring ampas kopi. Metode selanjutnya yaitu sentrifugasi. Contohnya pada gambar seperti ini. Sentrifugasi sering dilakukan untuk mengganti filtrasi. Karena partikel yang terlarut dalam campuran ini memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi ini digunakan secara luas di bidang kedokteran, contohnya untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah atau sel-sel darah putih, dan larutannya adalah plasma darah. Sel-sel darah merah atau sel-sel darah putihnya akan mengumpul di dasar tabung reaksi yang berputar di alat sentrifugator. Lalu bagian plasma darahnya akan naik ke atas. Proses selanjutnya adalah destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan destilasi adalah perbedaan titik didih larutan. Dasar pemisahan metode ini adalah titik didih yang berbeda. Proses pemisahan yang dilakukan adalah bahan campuran dipanaskan pada suhu di antara titik didih bahan yang diinginkan. Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap. Uap dilewatkan pada kondensor atau pendingin. Uap yang mencair akan ditampung dalam sebuah wadah. Hasil pada proses destilasi ini disebut distilat. Sedangkan sisanya disebut juga dengan residu. Contoh dari destilasi yaitu proses penyulingan minyak bumi
ataupun proses pembuatan minyak kayu putih, bisa juga untuk pemurnian air minum. Selanjutnya adalah kromatografi. Ini gambarnya ada tinta-tinta seperti tinta spidol pada kertas. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Contoh proses kromatografi yang sederhana yaitu kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Bahan-bahan yang menggunakan metode ini, bahan-bahan yang mudah menyublim, seperti yang dijelaskan minggu lalu, yang menyublim, contohnya kapur barus ataupun kamper. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.